Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Kewarganegaraan ingin mempresentasikan materi pembelajaran berkenaan dengan masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Menurut para ahli, yang pertama, civic neuro, masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Yang kedua, Hansung. Masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. Yang ketiga, Kim Sun-hyuk. Masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif. Simpulan, secara global masyarakat dapat disimpulkan yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik. Sejarah masyarakat madani atau civil society. Istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero 106-43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civil society atau kewargaan dan urbanity atau budaya kota, maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia atau HAM. Jauh sebelum deklarasi kemerdekaan Amerika 1997, Revolusi Perancis dan deklarasi universal PBB tentang HAM 1948 dikumandangkan, konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal dengan sebagai civil society atau masyarakat sipil muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran John Locke abad ke-18 dan Immanuel Kant abad ke-19 sebagai sebuah konsep. Civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state atau negara. Pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya An Essay on the History of Civil Society. Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara individu. 7 karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain.
Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Yang ketiga, free public sphere, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang keempat, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain. Yang kelima, pluralisme, sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Yang keenam, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang ketujuh, supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Masyarakat madani. Beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia. Yang pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi. Pandangan yang menekankan bahwa pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Yang ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah. Selanjutnya, gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat madani. Yang pertama, perbaikan sektor ekonomi. Perbaikan sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan. Yang kedua, tumbuhnya intelektualitas. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Yang ketiga, terjadinya pergeseran budaya. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Yang keempat, berkembangnya pluralisme. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Yang kelima, partisipasi aktif. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik. Yang keenam, keinginan dan takwa. Adanya keinginan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Institusi lembaga masyarakat madani. Institusi lembaga masyarakat madani adalah institusi yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi baik yang bersifat resmi dari pemerintah maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Artinya bahwa lembaga ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan pemerintah atau negara. Sifat dan karakteristik lembaga institusi masyarakat madani. Pertama adalah independen, bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas atau netral dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Yang kedua, mandiri, bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Yang ketiga, swaorganisasi, bahwa pengelolaan dalam pengendalian institusi atau lembaga dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. Yang keempat adalah transparan, bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi atau lembaga dilakukan secara terbuka. Yang kelima, idealis, bahwa pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan institusi lembaga diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
Yang keenam, demokratis, bahwa institusi atau lembaga yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Yang terakhir, disiplin, bahwa institusi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. 3 macam lembaga masyarakat madani. Pertama, lembaga sosial. Contohnya, lembaga sosial masyarakat dan partai politik, organisasi kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMII, KAMMI, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi seperti LBH, IAI, PWI, HTI, organisasi kemasyarakatan seperti MKGR, Kosgoro, SOKSI, dan lain-lain. Yang kedua adalah lembaga keagamaan. Institusi ini adalah institusi yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGI, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga paguyuban. Institusi lembaga yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi peningkatan kekerabatan atau kekeluargaan yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama, seperti paguyuban suku Batak, paguyuban suku Mandailing, paguyuban suku Jawa, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.